Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita mengenai inovasi Universitas Gadjah Mada untuk membantu penanganan COVID-19. Kalau tadi di depan sudah dibuka oleh Prof. Rika menyampaikan bagaimana mendiagnosa seseorang terkena COVID, kemudian Bu Ika juga bagaimana bisa mentransfer data itu sehingga bisa dilakukan diagnostik yang benar. Tentunya sekarang kita juga mempunyai perhatian juga kepada para pasien yang memang sudah terinfeksi COVID dan sudah dirawat di rumah sakit. Bagaimana inovasi tentang ventilator buatan UGM yang salah satu inventornya adalah Dr. Adika dari Fakultas Teknik, Departemen Teknik Mesin dan Industri. Kalau di dua di depan tadi adalah dari klaster medical, kemudian sekarang kita ada di klaster Saintek, yaitu dari Fakultas Teknik. Bagaimana perjalanan ventilator ICU? Jadi ventilator ICU buatan UGM ini adalah merupakan ventilator versi ICU pertama di Indonesia dan sekarang sedang menjalani uji klinik di Rumah Sakit Sarjito. Apa kelebihannya? Apa yang harus kita perlu dukung untuk bisa mempercepat bisa diaplikasikannya ventilator ini sehingga nanti bisa membantu para pasien yang sekarang sedang dirawat. Kita doakan para pasien ini juga akan mendapatkan perawatan yang baik. Tentunya kita akan menunggu kapan selesai uji klinis dari ventilator ICU buatan UGM yang luar biasa dan bisa menyesuaikan aliran oksigen dengan ritme nafas dari seorang pasien. Inilah yang menjadi kelebihan yang utama dari ventilator UGM. Baik, Dr. Adika, Pak Adika, waktu saya berikan kepada Pak Adika. Beliau adalah peneliti muda dari Teknik Mesin dan Industri yang sudah banyak juga melakukan penelitian kolaborasi dengan fakultas yang lain, terutama di Fakultas Kedokteran untuk membantu penanganan COVID-19 dan juga di bidang-bidang kesehatan yang lain. Pak Adika, apakah sudah? Ampun. Oke, monggo Pak Ya, Adika, ya. silakan share tentang inovasi ventilator UGM. Monggo. Oke, matur nuwun Pak Kompiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten yang terhormat Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, yang terhormat Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Panot Nuryono, yang kami hormati Ketua Umum PPK Agama Bapak Ganjar Pranowo, dan yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Kerjasama dan Alumni Profesor Paripurna. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon izin kami sedikit bercerita tentang perjalanan ventilator selama ini. Jadi tidak terasa ini sudah hampir 1 tahun, Jadi dulu itu ketika itu, mungkin saya share slide sebentar. Jadi dulu itu ceritanya di bulan Maret, kalau kita itu masih ingat, kami masih ingat pas baca berita itu bahwa Italia ketika itu kekurangan alat kesehatan, ventilator ketika itu kan di Italia ketika itu nggak salah banyak sekali yang terkena gitu ya. Terus Indonesia bagaimana gitu ya. Nah ternyata di search itu dari 2014 statementnya adalah bahwa 90% alat kesehatan Indonesia itu impor. Gitu. Terus 2020 juga ternyata masih 90% lebih ya itu impor. Gitu. Terus waduh nek gini gimana gitu. Terus ketika itu inisiatifnya bersama industri Jogja ya. Jadi ketika itu PT YPTI, PT Stekhoff, beberapa teman di sini, terus Kementerian Perindustrian juga itu kita gimana kok kita membuat ventilator karena sesuatu yang kadang-kadang mungkin dari iterasi sebentar dari Bu Ika itu bahwa sesuatu yang kadang-kadang kita take for granted ya. Jadi sesuatu yang dulunya tersedia gitu. Tapi ketika seluruh dunia terkena COVID seperti ini itu banyak hal yang supply-nya tadinya lancar itu jadi tidak lancar lagi gitu ya. Sehingga kalau bisa mandiri itu jadi akan sangat terbantu. Dan mungkin bisa dilihat di sini ya, di slide paling atas ini banyak sekali logo gitu ya. Jadi ini memang effort yang sangat besar ya, banyak pihak yang terlibat. Mungkin meng-highlight pangandikanipun Bapak Menko Perekonomian ya, bahwa ini gotong royong bangsa, gotong royong seluruh bangsa untuk menghadapi masalah COVID ini. Ya. Jadi dari government, ini ada government, dari rumah sakit, dari fasilitas kesehatan, Sarjito, UGM, industri,
Jadi semuanya terlibat di sini, gitu ya. Dan ada 2 buah ventilator yang sudah dibuat kemarin itu. Satu adalah yang ventilator ICU, ini yang di ya. Jadi ini ventilator ICU yang fully functional, modenya banyak, gitu ya. Itu kami sebut ya V01 ya, ICU ventilator. Terus kemudian yang kedua itu adalah back valve mask, gitu ya. Jadi ini yang basisnya itu pakai ambu bag, istilahnya back valve mask itu yang bentuknya pencetan itu ya, tapi bisa di timing dan bisa deteksi nafas, ya. Jadi walaupun dia simple, itu tetap ada fitur patient trigger atau bahwa dia itu bisa detek nafas pasien sebelum memberikan nafas. Jadi tidak akan tabrakan dengan nafas pasien. Jadi 2 ini, gitu ya. Nah, yang menarik ini dari perjalanan ini ternyata kita temukan bahwa negara kita itu bisa membuat macam-macam, gitu ya. Jadi dari tadi Pak Ganjar itu ngendika bahwa ya sih kita nggak bisa buat sendiri, gitu ya, banyak barang. Terus ini bisa menjadi titik balik bahwa ternyata bangsa kita bisa buat macam-macam. Bangsa kita bisa jadi bangsa maju, gitu ya. Banyak hal yang ternyata kita bisa produksi, gitu ya. Ternyata iya, ternyata ambu bag itu yang bag tadi itu ternyata bisa diproduksikan di Jakarta, bisa diproduksi. Terus breathing circuit yang untuk saluran nafas itu ternyata bisa kita produksi. Jadi ternyata kita itu banyak hal yang tadinya mungkin kurang tergali itu jadi muncul, gitu. Jadi it's very exciting, gitu, bahwa ternyata kita itu jadi di balik musibah COVID ini ternyata kapabilitas kita sebagai sebuah bangsa itu ternyata muncul, gitu ya. Jadi mungkin jadi ingat bahwa dulu John F. Kennedy pernah cerita ketika mereka mau ke bulan itu, kalau nggak salah kita itu beliaunya bercerita bahwa kita melakukan hal-hal itu, gitu ya, bukan karena gampang, tapi justru karena susah, gitu ya. Dan kalau kita bisa melakukan itu menjadi ukuran kita sebagai sebuah bangsa, gitu ya. Jadi itu sangat exciting di situ bahwa ternyata kita bisa. Nah, collaboration is key, gitu ya. Jadi kuncinya adalah kolaborasi. Jadi di sini itu saya hanya satu baut aja dalam sebuah mesin yang besar, gitu ya. Jadi bahwa ini ada industri YPTI, Raja Wali 3D, kemudian ada PT Swayasa Prakarsa, itu adalah PT milik UGM, gitu ya, yang memproduksi alat kesehatan. UGM ya Fakultas Teknik, Sekolah Vokasi, FKKMK, Rumah Sakit Umum Sarjito, ADMI juga terlibat di sini dalam manufakturnya. Jadi ini main developernya itu cukup banyak, gitu ya. Dan ada government juga, gitu ya. Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan itu banyak mensupport, gitu ya. Dan Kementerian Ristek dan BRIN itu juga banyak mensupport. Dan juga industri ya yang menghasilkan komponen macam-macam, gitu ya. Jadi karena ini ada pentahelixnya jalan itu, hal ini bisa terwujud dalam waktu yang relatif singkat. Jadi mungkin ini ya tim yang sangat besar kami, gitu ya. Jadi ini tim dokter yang sangat luar biasa. Kami sangat berterima kasih pada tim dokter dari Mas Sarjito, Departemen Anestesi dan Perawatan Intensif, ya. Jadi luar biasa, sangat banyak kontribusi dan memberi masukan khususnya di awal-awal itu terkait dengan bagaimana sih kita perlu buat ventilator, gitu. Apa sih yang perlu dilakukan? User requirements-nya apa? Dan dari ini foto yang kiri bawah ini ketika sebelum kami berangkat untuk uji performa di Surabaya itu. Jadi pas itu rame-rame kita cek, wah ini alatnya sudah betul belum, alat ukur ukuran-ukurannya apakah outputnya sudah oke belum. Jadi big team, big effort, gitu ya, dan tidak mungkin dilakukan oleh 1-2 orang, gitu ya. Ini menggabungkan berbagai macam ilmu dan keahlian. Ketika pertama kali ini ya kita kembangkan, ya, mungkin prinsipnya itu beneficence dan non-maleficence, ya. Jadi untuk membantu dan tidak membahayakan pasien. Jadi bagi dari Sumpah Hippokrates, ya. Jadi kita berpikir ya ini kita merancang sesuatu yang bermanfaat, ya. Apa sih yang perlu dilakukan? Jadi dari hari H pertama
itu tim dokter itu sudah menjadi bagian dari tim pengembang ya. Jadi sudah ada komponen-komponennya sudah terintegrasi dari awal ya. Jadi dan ketika itu kami tanya apa sih yang diperlukan agar ventilator ini itu bermanfaat bagi pasien dan tidak membahayakan. Jadi kami diceritakan ya apa saja safety dan monitoring fungsinya apa, terus kebutuhan kepresisiannya bagaimana, gitu. Bagaimana cara user friendly bisa dipakai dan tidak membingungkan gitu ya tombol-tombolnya. Terus salah satu hal yang paling penting adalah fungsionalitas ya usabilitas ya. Jadi ketika itu sangat di-highlight bahwa ini harus bisa mendeteksi nafas pasien. Jangan sampai ventilator itu ketika memberikan nafas itu tabrakan dengan nafas pasien. Jadi harus bisa detect trigger gitu ya istilahnya. Kemudian ketika itu April itu kami berusaha mencari cara bagaimana ini kita bisa mendeteksi nafas. Ya. Terus tentu saja banyak standar yang kami pakai gitu ya ketika itu. Jadi ISO 8061 ini tentang safety and essential performance dari critical care ventilators gitu ya. Kemudian ada keamanan listrik gitu ya karena bocor-bocor arus itu bahaya, jadi perlu ada keamanan listrik juga. Nah, ini interface-nya kira-kira seperti ini. Dengan jadi tim teknis dan tim medis kita sama-sama saling back and forth gitu ya untuk bagaimana interface-nya bisa mudah, apa saja fitur-fitur dan itu apakah semuanya bisa memenuhi kebutuhan gitu ya atau tidak, ya, apa yang perlu ditambahkan. Terus ini mungkin beberapa foto-foto. Jadi pertama kali kita buat tuh proof of concept gitu ya. Jadi ketika itu diuji ini pakai wiper mobil gitu ya. Dia bisa deteksi nafas pasien enggak, dia mengukur tekanannya berapa. Yang kemudian akhirnya berkembang gitu ya sehingga ini pakai black valve, kemudian nanti dikembangkan yang akhirnya yang menjadi R03 itu. Terus yang ICU ventilator itu ini orek-orekannya, jadi orek-orekan tekanan nafas itu. Jadi papan tulis ini sangat bermanfaat. Jadi ketika itu kita banyak orek-orek tentang pemberian nafasnya gimana, terus nanti deteksi nafasnya gimana. Terus tanggal 21 April itu alhamdulillah itu sudah didapatkan yang prototipe pertama, bentuknya masih seperti Macintosh versi tahun 80-an itu ya. Jadi masih seperti ini gitu ya. Kemudian kami kembangkan lagi. Jadi pertama kali di launching sudah bisa deteksi nafas. Jadi itu dari April. Kemudian kami tambahkan beberapa feature untuk safety gitu ya. Jadi alarmnya itu harus terdengar gitu ya. Ada alarm suara dan kelihatan secara visual itu kelihatan. Terus bahwa, nah ini yang benar-benar banyak hal yang harus dirancang sendiri ketika itu. Jadi ada maximum limit pressure gitu ya. Jadi manusia itu ternyata sangat ringkih gitu ya. Jadi kita itu tidak tahan tekanan sangat tinggi gitu ya di paru-paru. Nah, maka perlu ada safety device ya, safety valve istilahnya. Jadi kalau di atas tekanan sekian dia langsung buka otomatis. Dan itu rendah itu kita 3.000-an Pascal gitu ya. Jadi tidak boleh terlalu tinggi ya, 3.000. Bisa di-set nanti. Ini akhirnya kami bisa di-set 3.000 sampai 6.000 gitu ya Pascal. Jadi itu sesuatu yang karena tidak ada di pasaran itu harus dirancang sendiri. Terus kami tes berkali-kali QC-nya gitu ya bagaimana agar ini pasti buka tekanan sekian dan kalau misalnya dikasih tekanan besar itu akan turun ke level yang aman bagi manusia. Ya. Terus kalau kita harus mengantisipasi semua kemungkinan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada error gitu ya, dia harus ada safe mode. Jadi tek langsung masuk safe mode pasien. Pasien bisa bernafas spontan gitu ya. Ada valve buka ceklek gitu ya sehingga pasiennya bisa bernafas spontan. Terus kalau listriknya mati gimana gitu ya. Jadi menurut requirement itu sebenarnya regulasinya itu beberapa jam ya, 2 sampai 3 jam nggak salah baterainya. Tapi kemudian kita usahakan itu baterainya bisa lama gitu ya. Jadi ketika kita buat 8 jam. Yang mengingat Indonesia ya itu gelangan dan sebagainya gitu. Jadi kita berusaha ya ini harus bisa tahan lama ya. Jadi kita masang baterai 8 jam. Jadi bisa di-switch, baterai bisa di-switch tanpa dia mati. Dan
Bahkan yang simple ya pun itu ada safety measure-nya. Misalkan contohnya power switch-nya. Jadi jangan sampai dia itu kesenggol gitu ya. Kesenggol nggak langsung mati gitu ya. Jadi ada penutupnya satu, itu perlindungan fisik ya. Terus kemudian perlindungan software-nya adalah bahwa kalau dia sedang jalan, kalau alatnya sedang memberi nafas pasien, maka di-off-kan itu nggak bisa. Jadi dia hanya bisa di-off-kan dalam kondisi dia itu standby, itu baru dilihat dimatikan. Jadi banyak sekali, listnya cukup banyak, ini hanya sebagian. Jadi listnya cukup banyak tentang safety requirements untuk ventilator ini. Ini kurang lebih penampakannya gitu ya. Jadi penampakan depan kira-kira seperti ini ya, ada knob-nya gitu ya. Untuk nyetel, ini touchscreen, bisa dipencet ya, bisa disetel ininya. Kemudian kita bisa lihat besarnya tekanan, kalau kita pencet di lokasinya itu bisa kelihatan dia tekanannya berapa, maksimum berapa. Ini belakang itu interface-nya untuk udara, jadi ada masuknya udara. Dan ini standar, jadi harus colokan udara dan oksigen itu tidak boleh bisa saling ditukar gitu ya. Jadi ada ya the devil is in the details ya. Jadi kalau salah satu anggota tim kami Mas Irawan itu sebutnya the devil is in the details. Hal-hal kecil tapi essential gitu. Jadi ini colokan ini itu tidak boleh tukar dengan colokan ini. Tidak bisa saling tukar. Jadi dia itu walaupun di luar bentuknya sama, tapi dia itu unik gitu ya dalamnya gitu ya. Jadi nggak bisa saling tukar. Karena ini bahaya kalau tukar gitu ya. Ada color untuk mengindikasikan dan ada perlindungan fisik ya, bentuknya memang beda. Nah ini covernya untuk covernya untuk power gitu ya. Terus kemudian ini inspirasi. Jadi udara masuk pasien, terus pasien buang ke sini. Seperti itu. Jadi itu yang V01. Yang 03 lebih simpel ya. Jadi 03 itu yang ambu bag tadi. Jadi bag valve mask itu nama mereknya. Jadi kayak kalau kita pasta gigi itu nama mereknya kan Odol itu sebenarnya merek gitu ya. Ya ini kayak ini juga. Jadi bag valve mask itu istilahnya ambu bag gitu istilahnya. Jadi itu ambu itu mereknya. Jadi ada brand namanya ambu gitu ya. Walaupun kayak nama Jawa gitu tapi itu itu sebenarnya merek luar gitu ya. Jadi ambu bag istilahnya. Jadi orang bilang ambu bag. Nah, ini tampilannya agak simple ya. Simple. Ini kemudian knobnya untuk kita atur, bisa diatur pressure-nya, bisa diatur volumenya gitu ya. Terus ini interface-nya, ini ambu bag-nya di dalam sini. Nanti dia mencet, dia timing sesuai dengan nafas pasien. Seperti itu. Ada sensor oksigennya juga. Nah ini perjalanannya. Jadi kalau ketika Mei itu kami mulai evaluasi. Ya. Jadi sebelum Mei itu kita merancang, membuat, jadi April itu, kemudian evaluasi itu kami bawa ke DPFK Surabaya ketika itu, dan sebelumnya konsultasi dengan LPFK Solo. Ya. Apa sih yang kurang, apa sih yang perlu ditambahkan, apa sih yang perlu diperbaiki lagi ya, dari segi regulatory requirements. Ya. Terus dari 7 sampai 10 Mei itu untuk uji yang emergency dan lolos ketika itu. Kemudian untuk yang ICU perlu lama, jadi perlu nyala 2 minggu ketika itu, 14 hari tanpa mati dan tanpa perubahan karakteristik. Gitu ya. Karena ventilator ICU itu akan dipakai jangka panjang. Sementara untuk ventilator emergency hanya waktu singkat. Gitu ya. Jadi ketika itu 14 hari dan alhamdulillah lolos juga. Terus setelah lolos uji performa, dari tim dokter membuat protokol ethical clearance ya untuk uji klinis gitu ya. Kemudian kami konsultasi dengan tim uji klinis dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Terus uji klinis pertama itu adalah untuk yang ventilator emergency tanggal 24 Agustus gitu ya, sampai 4 September itu dilakukan di ruang operasi gitu ya. Jadi ketika itu kami melakukan di ruang operasi kondisinya seperti itu 2 jam kira-kira per pasien ya, kurang lebih dari 2 jam dikit. Terus kemudian itu yang untuk R03. Terus kemudian untuk V01 yang ICU ventilator itu startnya Oktober. Jadi kami memproduksi kira-kira 10 unit untuk emergency dan 5 unit untuk ICU ventilator. Untuk ICU ventilator itu 2 kali 24 jam ujinya. Jadi itu masih ongoing.
Terus karena ICU yang R03 ventilator sudah selesai, yang ini kemudian sedang direview oleh tim uji klinis Kementerian Kesehatan ya. Jadi dari tanggal 24 Desember gitu ya. Jadi ini masih menunggu hasilnya ini ya. Jadi itu perjalanan sampai sekarang. Ini kira-kira beberapa foto ya. Tim dokter dan tim perawat yang luar biasa gitu ya. Jadi ini uji klinis di ruang operasi. Jadi ini ventilatornya gitu ya. Ini memberikan nafas pada pasien yang operasi. Gitu ya. Kemudian ini ada video. Sebentar coba saya setel dengan suara enggak ya. Jadi kira-kira itu yang untuk ventilator R03. Jadi ini clinical trial untuk ventilator V01 ya. Jadi ini kami bersama tim dokter. Terus pas ini ya karena 2 kali 24 jam ada siang harinya, malam harinya gitu ya. Mas ini kira-kira penampakannya ya. Jadi ketika ini dari tim kami selalu standby di sana, jadi kita shift-shiftan ya, di shift jaga siang siapa, jaga malam siapa. Jadi kita selalu ada tim teknis yang standby di situ. Ini mungkin ya video yang lebih ini ya. Jadi kelihatan pasien triggernya ada biru titik gitu ketika pasien yang bernafas. Nah, ada biru ini pasien yang bernafas. Dia bisa detek nafas pasien. Jadi statusnya di akhir 2020 itu ini ya. Jadi yang R03 itu sudah selesai uji klinis gitu ya. Sekarang direview oleh tim uji klinis pusat gitu ya. Terus kemudian V01 yang ICU itu sedang clinical trial ya. Jadi untuk R03 saat ini ada 10 unit, kemudian yang V01 yang ICU ada 5 unit ini. Jadi mungkin kira-kira seperti itu dari kami. Matur sembah nuwun saestu. Terima kasih yang pangapunten moga-moga hasil dari kerja keras kita semua itu bisa bermanfaat untuk bangsa. Mohon dukunganipun Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Terima kasih Dr. Adhika, terima kasih atas penjelasannya sangat gamblang pada sahabat UGM. Jadi kita bisa melihat bagaimana sejak awal ide ini ditemukan, kemudian dilakukan uji-uji yang memang harus diikuti semuanya, mengikuti peraturan seperti apa yang sudah dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan. Kami dari Teknopark mengawal secara langsung juga dan mengikuti day by day, hari demi hari perkembangan ventilator ini, baik yang R03 maupun V01. Harapannya mudah-mudahan bisa segera kita mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan sehingga ini bisa dimanfaatkan.
Jadi masyarakat tentunya kita tidak berharap banyak masyarakat yang akan menderita karena COVID-19, namun setidaknya ventilator ini hadir untuk memberikan terobosan baru, solusi bahwa tidak semuanya alat-alat kesehatan itu kita harus impor dan kita bisa membuatnya sendiri.